Hai, di video sebelumnya di Oksigen Series saya katakan bahwa oksigen adalah salah satu hal yang esensial untuk sel bisa melakukan metabolisme. Tanpa oksigen, tubuh Anda akan berhenti bekerja. Ada dua syarat sederhana supaya tubuh Anda bisa mendapatkan atau memaksimalkan 21% oksigen yang ada di udara ini. Satu adalah kapasitas paru-paru yang masih bagus. Dua, saluran dari hidung menuju paru-paru juga dalam ukuran yang normal. Kalau dua itu terpenuhi, tubuh Anda bisa memaksimalkan jumlah oksigen yang 21% di udara ini dengan tarikan nafas rata-rata antara 8-20 kali per menit. Nah, apa yang akan terjadi atau apa yang harus kita lakukan saat salah satu dari dua itu terganggu? Entah paru-parunya kapasitasnya turun gara-gara infeksi, atau salurannya mengecil yang umumnya terjadi kalau Anda mengalami asma. Di situ asupan 21% oksigen dengan 8-20 kali per menit tarikan nafas tidak akan mencukupi. Disinilah muncul beberapa alternatif yang bisa diberikan oleh petugas medis. Salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah menambah konsentrasi oksigen. Jadi secara logika, kalau kapasitas paru-parunya turun atau salurannya mengecil, asupan yang bisa ditarik itu berkurang, berarti yang bisa kita lakukan adalah naikin konsentrasi. Ada dua alternatif untuk bisa mendapatkan oksigen dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Yang pertama, yang paling sederhana adalah dengan menggunakan oksigen silinder. Itu yang umum diberikan oleh petugas medis ke Anda. Tabung oksigen buka itu mengandung bukan hanya 21% oksigen, itu almost like 100% oksigen di dalam tabungnya. Akan tetapi beberapa waktu ini karena COVID-19 kebutuhan oksigen meningkat sehingga silinder oksigen ini menjadi rebutan. Medis memunculkan alternatif yang sebenarnya sudah lama ada, tapi ada beberapa batasan untuk mendapatkan alternatif itu. Alternatif itu jarang disebutkan. Tapi baru-baru ini udah cukup menjadi diskusi di kalangan petugas medis untuk menggunakan oksigen konsentrator. Di dunia bebas atau di udara bebas, konsentrasi oksigen itu sekitar 21%, seperti kemarin dijelaskan di video sebelumnya. 78% itu nitrogen, dan ya ada sekitar 1% untuk hal-hal yang lain. Ini akan dihisap ke dalam oksigen konsentrator. Di dalam oksigen konsentrator akan terjadi treatment. Jadi ada 3 proses utama di dalam oksigen konsentrator. Yang pertama adalah dihisap udara bebas sebanyak 21% oksigen ini, di treatment untuk mengurangi tingkat nitrogen dengan cara reheating atau treatment yang lain, mungkin alternatif juga ada, baru di store. Oksigen konsentrator bisa menyimpan mulai dari 90 sampai 95. Tapi di peraturan pemerintah di Depkes mereka cuma berani mengatakan bahwa oksigen konsentrator bisa menghasilkan effectively itu 90% oksigen. Jadi dari 21 masuk oksigen konsentrator di treatment, jadilah sekitar 90% oksigen yang bisa diasup oleh orangnya. 3 hal ini wajib ada. Jadi kalau tidak ada listrik atau tidak ada baterai di oksigen konsentrator, tidak akan bisa bekerja. Yang kedua, proses treatmentnya rusak atau tidak terjadi proses treatment, yang tetap akan terjadi 21% oksigen. Dan yang terakhir, proses storingnya juga harus bagus. Dan itu yang biasanya membutuhkan waktu, yaitu proses storingnya. Jadi dari 3 hal itu memunculkan juga 3 hal demand yang dibutuhkan oleh oksigen konsentrator untuk bisa bekerja dengan baik. Satu adalah power. Yang kedua, otomatis udara bebas yang memang bisa dihisap untuk dikonvert menjadi 90% oksigen. Dan waktu. Beberapa oksigen konsentrator yang ukurannya cukup besar, itu waktu tunggu bisa sampai 1-2 jam. Jadi sebelum Anda bisa memakai, Anda harus colokin ke listrik, nyalakan, sampai indikator mengatakan di situ 90 and ready to use. Kalau yang portable atau yang kecil, itu cepat. Ada alat yang bisa mengklaim sudah bisa dipakai setelah 30 menit standby atau 30 menit proses hacking, reheating, dan storingnya itu ditabung di dalam oksigen konsentrator udah terisi, itu 30 menit. Oksigen konsentrator hanya bisa efektif dipakai kalau kebutuhan oksigen itu sekitar 1
sampai 6 liter per menit. Atau bahkan ada alat yang menurunkannya 1 sampai 5 liter per menit. Kenapa? Ya karena waktu tempuh tadi antara supply, pengelolaan, dan demand yang keluar, itu alat-alat mostly bisa mensupply sekitar itu rate-nya. Kalau dinaikin lebih dari itu, yaitu tadi terjadi ketidakseimbangan antara supply sama demand, gitu ya. Oleh karena cuma 1 sampai 6 liter per menit, ya alat yang paling umum dipakai atau alat yang paling gampang dipakai yaitu nasal kanula atau simple mask. Tidak lebih dari itu. Kalau Anda memakai non-rebreather atau bahkan rebreather, itu oksigennya tidak akan cukup terkonsentrasi untuk dihisap oleh pasien. Jadi itu ya, itu hasil atau itulah end result dari proses tadi. Jadi sebenarnya oksigen konsentrator ini menjadi alternatif atau bukan untuk terapi oksigen? Jawabannya iya jika kebutuhan oksigen pasien tidak melebihi 6 liter per menit. Itu wajib. Jadi kalau kebutuhan oksigen pasien sekitar 10 sampai 15 liter per menit, ya this is not an option. Itu satu. Yang kedua, Anda harus memakai, atau kebutuhan pasien ini adalah memakai nasal kanula saja. Ya kalau dokter biasanya mengatakan kalau kebutuhannya nasal kanula, itu berarti ya kebutuhan oksigennya cuma 1 sampai 5 liter per menit. Jadi ya, nasal kanula atau oksigen terapi menggunakan nasal kanula ini akan menjadi alternatif. Yang ketiga, Anda harus punya duit dan punya listrik stabil. Kenapa? Ya karena harganya mahal. Anda harus beli dulu alatnya. Paling murah portable 4 juta something di marketplace. Itu pun saya tidak tahu itu terjamin atau license distributor atau tidak. Yang paling esensial, yang paling saya tahu ya, saya tidak akan menyebutkan brand, itu yang kami punya adalah 26 juta. Sekitar 20 juta ke atas lah. Dan yang terakhir, ini cuma bisa dipakai setelah waktu tunggunya terpenuhi, antara setengah jam sampai 2 jam tergantung alatnya. Jadi kalau Anda membutuhkan oksigen yang tidak segera dan pasiennya masih bisa menunggu sekitar setengah jam sampai 2 jam, ini akan menjadi alternatif. Kalau pasien Anda membutuhkan saat itu juga oksigennya, berarti ya ini tidak menjadi sebuah alternatif. Nah, itu segala hal tentang oksigen konsentrator. Semoga bermanfaat. Semoga memang sesuai kebutuhan Anda, pintar-pintar membeli peralatan ini karena ini cukup mahal, walaupun ini esensial. Jadi hati-hati. Sampai di sini, sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.